Sementara itu, Saudara, Komisi 3 DPR RI mendukung tindakan Kops Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Batubara Polri dalam mengusut kasus korupsi blackout batubara. Komisi 3 meminta agar kasus diusut tuntas dan juga secara transparan serta independen serta siapapun yang terlibat kasus korupsi diproses hukum. Harus diusut tuntas dalam koridor presisi, yakni prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan, dan independen. Siapapun yang terlibat dalam korupsi batubara ini harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Korupsi batubara bukan hanya merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat signifikan, tetapi juga berdampak terjadinya pemadaman listrik di beberapa daerah. Saudara, polisi telah menggeledah sebanyak 13 lokasi terkait pengusutan kasus dugaan korupsi batubara PLN, Asabri, dan juga Krakatau Steel. Namun hingga kini, polisi belum juga menetapkan tersangka. Apa risiko yang timbul jika tersangka tidak segera diumumkan? Berikut analisis pakar hukum pidana Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, dan Kadif Humas Polri 2015 hingga 2016, Irjen Purnawirawan Anton Carlian untuk Anda. Prof. Suparji, kita lihat di hari Rabu dan juga Kamis sudah ada 13 lokasi yang kemudian digeledah. Sudah ada barang bukti fantastis bahkan ya, ratusan miliar dan juga puluhan kilogram emas di sana. Kemudian tapi tersangkanya ini belum ada nih, Prof. Suparji. Nunggu apa sebenarnya kalau Anda melihatnya? Bahwa proses ini kan penyidikan dan kemudian diikuti penggeledahan, yang tentunya kita apresiasi pada Polri, penyidik yang telah melakukan tindakan-tindakan hukum yang antara lain jika masyarakat mengalami kerugian karena adanya pemadaman listrik berkala, lalu kemudian dicari apa penyebabnya, dan ternyata adalah pasokan batubara yang kurang, yang ada manipulasi baik kualitas maupun kualitas, spesifikasinya berbeda dengan apa yang dibayar dengan apa yang diperoleh. Maka dilakukanlah upaya penyidikan dan kemudian dilakukan penggeledahan, bahwa belum adanya tersangka karena dalam proses penyidikan itu kan 3 hal yang dituju. Pertama adalah mencari alat bukti atau menemukan alat bukti supaya perkaranya menjadi terang benderang perkaranya, dan yang ketiga baru menentukan tersangka. Maka dalam hal ini, dalam pandangan penyidik, mengapa tersangka belum ditetapkan adalah karena barang buktinya mungkin belum cukup atau perkaranya belum terang benderang sehingga tersangkanya belum ditetapkan. Tapi bahwa proses yang telah terjadi ini menjadi contoh yang sangat baik ke depan, sehingga ketika ada kerugian-kerugian yang diterima masyarakat, misalnya banjir, misalnya kelangkaan pangan, atau misalnya kerusakan jalan, nah perlu diteliti apa penyebabnya dan bisa dikualifikasi ternyata ada manipulasi proyek dan lain sebagainya, sehingga kemudian dikonstruksikan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi ini adalah satu langkah yang sangat baik. Namun demikian harapannya adalah ini segera ada kejelasan, segera ada kepastian, sehingga tidak menimbulkan fitnah, spekulasi, atau berbagai asumsi pada institusi atau pada pribadi-pribadi tertentu. Dan harapannya semuanya dilakukan murni penegakan hukum, tidak ada motif yang lain, motif politik, motif balas dendam, dan lain sebagainya. Dan yang penting juga menurut saya, supaya tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan, perlu segera ada kejelasan bahwa tentunya setelah ada penggeledahan dan barang bukti yang telah dikumpulkan, maka sudah tergambar bahwa siapa sebetulnya tersangkanya. Jangan sampai kemudian ini berkepanjangan, ada ketidakpastian hukum, telah dilakukan penggeledahan yang menggemparkan, menghebohkan, yang sangat fantastis. Jadi singkatnya adalah bahwa seharusnya ketika kemudian dilakukan penggeledahan itu, seharusnya sudah disiapkan, kan siapa, atau sudah dipastikan ada tersangkanya, dengan tidak menimbulkan
berbagai macam spekulasi ini. Tapi bisa dimaklumi, mungkin karena kerumitannya, karena 3 perkara yang saling mengkait Asabri, Krakatau, terus kemudian batu bara, mungkin dilakukan secara hati-hati, dilakukan secara cermat, secara presisi. Tapi bahwa masyarakat menunggu tentang sebetulnya perkara ini seperti apa, dan siapa yang akan diminta pertanggungjawaban, dan dalam konteks koridor penegakan hukum. Oke, kalau Anda melihat ya, Prof. Suparji, ini bentuk kehati-hatian atau justru di belakang mungkin ada pertimbangan-pertimbangan tertentu ataupun misalnya ada upaya-upaya tertentu untuk bisa menghalangi ataupun membuat kasus ini tidak menjadi terang seperti itu? Ya, itu spekulasi ya, itu asumsi yang dua-duanya bisa dirasionalisasi ya. Tapi dalam konteks penegakan hukum tentunya tidak boleh adanya cerita-cerita di belakang atau ada apa-apanya, tetapi harus apa adanya gitu loh. Jadi secara singkatnya bahwa proses penegakan hukum itu harus apa adanya, sesuai dengan faktanya. Harus kemudian ada barang bukti yang misalnya ditemukan, tapi kan ada pemiliknya dan ada alamat sebelumnya dan lain sebagainya, maka harus ada proses penjawaban. Tapi kalau memang ini tidak ada hubungan kepada siapapun, maka ya harapannya adalah bisa kemudian tidak diperpanjang karena menimbulkan fitnah dan spekulasi atau macam-macam. Jadi kalau tanyakan apakah ini karena bentuk kehati-hatian atau dalam tanda petik bentuk misalnya penyelesaian secara kompromis gitu dan dengan tujuan-tujuan tertentu, menurut saya dalam suasana yang sangat terbuka ini, mekanisme penyelesaian yang tidak sesuai dengan fakta bisa menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Maka kita berprasangka, kita berprediksi, ini sebenarnya adalah bentuk dari prinsip kehati-hatian, dan itu harapannya betul-betul karena prinsip kehati-hatian, kalau memang tidak ada masalah hukum atau ada siapapun, sebaiknya sudah diperjelas, jangan sampai mempertajam konflik, jangan sampai kemudian adanya informasi yang akhirnya dianggap adanya perseteruan antara dua institusi. Menurut saya ini tidak bagus. Ini yang harus dijaga betul, jangan sampai terjadi polarisasi institusi, terjadi mempertajam tentang bagaimana konflik antar institusi. Ini yang harus betul segera diklarifikasi, karena ini harus murni proses-proses penegakan hukum. Sampai kemudian terjadi berbagai distorsi proses penegakan hukum ini. Ya. Baik, saya ke Pak Anton. Pak Anton, Anda melihatnya seperti apa? Apakah betul memang polisi mengutamakan prinsip kehati-hatian? Mungkin dalam kasus ini Anda melihatnya, atau tadi mungkin ada sesuatu di belakang yang kita tidak tahu sebenarnya? Saya kira kalau memang betul kalau sudah dilakukan penggeledahan, penyitaan, itu kan sudah masuk ke ranah penyidikan. Makanya setelah dilakukan penyitaan dan penggeledahan, itu ditetapkan bahwa ini merupakan upaya sudah masuk ke ranah penyidikan. Nah, kemudian saya juga setuju memang harus segera ditetapkan tersangka. Namun tersangka ini jangan terjebak bahwa calon tersangka sudah jelas ada, bukan hanya individu, tetapi juga kan komunitas, PT juga bisa. Nah, di sini kan sudah ada PT AS dengan PT CBS. Ini juga calon tersangka. Cuman tersangka individunya itu sendiri ya belum diumumkan. Karena memang untuk menetapkan tersangka ini kan ada juknis reserse. Itu melalui beberapa tahap yang kadang-kadang tidak diketahui oleh umum. Misalkan begitu kita ada satu perkara, pertama kali itu harus ada analisis kasus dulu. Nah, setelah ada analisis kasus, baru setelah ini kita periksa kelengkapan administrasinya. Kayak kemarin, kan itu penggeledahan. Kalau di dalam saat terdesak, mendadak, waktu darurat kan tidak perlu ada izin dari pengadilan. Tapi setelah itu kan harus ada diusulkan, dimintakan ke pengadilan minimal 2 hari sampai 5 hari. Nah, ini kelengkapan administrasi ini itu harus dilengkapi. Kemudian ketiga, setelah itu sekarang ini karena